Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqim mimman khalafahu wa 'asah, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffalu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansahu ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata 'abdin lam yahsha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa, wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam, fahuwa yawma tasbihi wa tahmidi wa tahlili wa ta'zimi wa tamjid. Fasabbahu rabbakum fihi wa 'azzamuhu wa tubu ila Allah wastaghfiruh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata terindah yang layak diucapkan dari lisan kita pada kesempatan pagi hari ini selain mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengantarkan kita hingga hari raya ini. Setelah kita berjuang selama 1 bulan penuh menahan lapar dan dahaga, setelah kita berjihad melawan godaan nafsu dan syahwat yang ada dalam diri kita, akhirnya sampai di hari ini, di hari yang penuh kebahagiaan, di hari lebaran, hari ketika diharamkan semua manusia untuk berpuasa dan diharuskan untuk menikmati makanan yang disediakan. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in khususnya, umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini termasuk daripada bagian umatnya yang mendapatkan tarbiyah di dunia, mendapatkan syafaat di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdirinya saya di sini sebagai khatib ingin mengajak, mengingatkan serta mewasiatkan, khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa termasuk manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Karena sejatinya setiap manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta ataupun ilmunya. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, manusia yang dibedakan dengan manusia yang lainnya di hadapan Allah tergantung daripada keimanan, tergantung daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati 1 bulan penuh untuk mengabdikan diri, melatih diri kita, melatih hati kita untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari ini sebagian orang mungkin berbahagia dengan datangnya 1 Syawal, yaitu di hari lebaran. Tapi sebagian orang merasa sedih yang sangat luar biasa karena akan berpisah dengan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, yang belum tentu kita semua akan menghadapi Ramadan di tahun yang akan datang. Maka dari itu mari kita bersama-sama kita ambil hikmah daripada bulan suci Ramadan, agar ibadah kita sebulan penuh mendapatkan hasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas mendapatkan laparnya saja, bukan sebatas mendapatkan dahaganya saja, bukan sebatas mendapatkan pakaian lebarannya saja, bukan sebatas mendapatkan kemewahan di hari rayanya saja, tapi yang harus kita pahami, kita ambil hikmah di bulan suci Ramadan yang telah kita lewati. Yang pertama, hikmah Ramadan senantiasa kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mana yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah, manusia yang akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia di selama sebulan bulan suci Ramadan, bahkan selepas bulan suci Ramadan tertanam dalam hatinya 3S. Apa itu 3S? Yang pertama, memiliki jiwa sadar, sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari kita manusia biasa. Kita menyadari kita manusia yang hina.
Kita menyadari kita manusia yang penuh dengan dosa, karena manusia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan dari saat kita lahir sampai usia kita sekarang tidak lepas daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari usia kita diberi oleh Allah, rizki kita diberi oleh Allah, umur kita diberi oleh Allah, kesehatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari, bahkan mungkin kita menyadari di balik nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyak nikmat yang kita tidak laksanakan dengan baik sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen bulan suci Ramadan menjadikan diri lebih sadar lagi akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, karena manusia yang mulia di hadapan Allah diantaranya manusia yang banyak menyadari akan kesalahan yang ada dalam dirinya. Yang kedua, manusia yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada bulan suci Ramadan, yaitu manusia yang memiliki jiwa sabar dalam dirinya. Sabar menghadapi segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar anil ta'ah, sabar anil musibah, sabar anil maksiat. Sebulan puasa penuh kita diuji kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang hati ini malas untuk melaksanakan ibadah, kadang hati ini malas untuk sholat, kadang hati ini malas untuk berpuasa, kadang hati ini malas untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan suci Ramadan, karena akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mampu untuk menahan kesabaran dalam diri kita selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, sabar anil musibah. Setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung manusia mampu atau tidak untuk melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-musibah indal musibah, as-sabru indal musibah, bitis'i mi'atin. Manusia yang sabar akan segala musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak 900 derajat. Maka dari itu, jadikan momen bulan suci Ramadan, bahkan selepas bulan suci Ramadan, untuk meningkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam maksiat, baik di dalam ujian, baik di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah yang mampu mengendalikan dirinya dari sabar anil maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk berbuat hal yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari-hari biasa kita mungkin sudah terbiasa dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan, tapi di bulan suci Ramadan kadang kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kadang kita merasa lebih diperhatikan oleh Allah, kadang kita merasa lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas bulan suci Ramadan kita senantiasa bisa istiqomah untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang diterima oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita, patut selalu kita syukuri, bersyukur dengan lisan dan hati. Di saat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, hati kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, ijra'ul a'dha fi mardhatillah wa ijra'ul a'mali fiha. Memperjalankan anggota tubuh kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selepas bulan suci Ramadan menjadi manusia-manusia yang penuh kesadaran di dalam diri, karena tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Allah kita tidak ada daya, tidak ada upaya, karena terbatas oleh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Selepas bulan suci Ramadan, mudah-mudahan meningkat kesabaran kita, baik itu dalam ujian, dalam maksiat, dan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mampu selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, agar senantiasa kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua, selepas kita bulan suci Ramadan, jadikan selepas kita bulan suci Ramadan untuk momentum menjaga silaturahmi kita dengan saudara kita yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Menjaga silaturahmi itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai selepas kita bulan suci Ramadan hanya dijadikan momen kita untuk sombong diri, memamerkan apa yang kita pakai, memperlihatkan apa yang kita punya, tidak akan menjadikan satu nilai ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jadikan momen bulan suci Ramadan, selepas bulan suci Ramadan, di lebaran hari ini, untuk bersilaturahmi dan untuk saling memaafkan di bulan suci Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, kelak nanti di akhirat, dua golongan yang tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah, tidak akan mendapatkan sedikit pun rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang mana ya Rasulullah yang tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, manusia golongan qati'ur rahim, manusia yang mau dan berani untuk memutuskan tali silaturahmi. Kita jadikan bulan suci Ramadan, selepas bulan suci Ramadan, untuk mempererat tali silaturahmi kita, berkhusus dengan keluarga kita, kerabat saudara, umumnya dengan muslimin muslimat mukminat dimanapun berada. Dan yang kedua, kata Rasulullah, manusia yang tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah sedikit pun, yaitu wajarusu, orang yang tidak baik, orang yang tidak bagus bertetangga, tidak akur dengan tetangga, maka golongan yang kedua tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan momen selepas kita bulan suci Ramadan untuk saling bisa memaafkan apapun kesalahannya, baik besar ataupun kecil, agar kita dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan memaafkan dosa manusia jika hablum minan nas tidak untuk saling memaafkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selepas melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri manusia yang mendapatkan keberkahan selepas bulan suci Ramadan, meningkatnya kualitas keimanan, meningkatnya kualitas ketakwaan, meningkatnya sabar kita, meningkatnya ikhlas kita, meningkatnya syukur kita, meningkatnya ibadah kita, meningkatnya kita menjauhi diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita di bulan suci Ramadan hanya mendapatkan sia-sia saja, karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini senantiasa bisa memotivasi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang mendapatkan keberkahan dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi manusia yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, wajibnya atau sunnahnya senantiasa diterima benarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan dosa-dosa kita baik yang telah lalu atau yang akan datang, atau ibadah kita selama bulan suci Ramadan salahnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka segala dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jalanallahu yakum minal aidin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس. اللهم اختم رمضان لنا ولكم بالقبول واجعل صيامنا وصيامكم وسيلة للطهور واجعل قيامنا وقيامكم تكفيرا للذنوب قول الدهور. اللهم ثبت حبنا وحبكم لله العزيز الغفور وثبت وعبر حبنا وحبكم لسيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آل بيته أهل الصدق والطهور. اللهم اجعلنا وإياكم من العائدين والفائزين وكل عام وأنتم بخير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم أن تحصل مرادنا ومطالبنا وأن تقضي ديوننا جميع حاجاتنا يا الله جميع حاجاتنا يا رحمن جميع حاجاتنا يا رحيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di pagi hari ini kami berkumpul menadahkan kedua tangan kami, menundukkan kepala kami, seraya tiada lain tujuan kami semata-mata mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat, ampunan serta pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang kami rasa atau yang tidak kami rasa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa maksiat kedua kaki kami, ampunilah dosa maksiat kedua tangan kami, ampunilah dosa maksiat kedua telinga kami, ampunilah dosa maksiat kedua mata kami ya Rabb, ampunilah dosa maksiat lisan dan hati kami ya Rabb.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jaga dan lindungi kami serta keluarga kami dari bala dunia maupun akhirat-Mu ya Allah. Jaga kami serta keluarga kami dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua manusia-manusia yang sabar kepada segala ketentuan-Mu ya Rabb. Manusia-manusia yang bersyukur akan segala nikmat yang telah Engkau berikan ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami semua kesehatan yang sempurna, berikanlah kami usia yang barokah, berikanlah kami semua rezeki yang halal barokah dan berlimpah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikanlah putra-putri keturunan kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah ya Allah. Gantikanlah segala kesulitan kami dengan kemudahan, berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan dan ujian kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lancarkan dan mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatlah segala penyakit kami, keluarga kami, baik penyakit zahir maupun batin ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman dan Islam kami untuk menghadapi semua ujian dan cobaan-Mu ya Rabb. Jauhkanlah hati kami dari segala penyakit-penyakit hati kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Mungkin selama ini kami lalai akan perintah-Mu, kami mungkin tidak menghiraukan akan segala perintah-Mu ya Rabb. Mungkin selama ini kami terlalu banyak dosa dan maksiat kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berkah bulan suci Ramadan yang telah saya lewati, bulan suci Ramadan yang telah kita lalui ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kami untuk menghadapi semua ujian dan cobaan ya Rabb. Jadikanlah kami semua manusia-manusia yang mulia di hadapan ya Rabb. Berikanlah kami semua kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Terimalah semua amal ibadah kami ya Rabb. Bahagiakan kami serta keluarga kami di dunia maupun akhirat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.